Saat hukum gerbang istana berfluktuasi, hanya sedikit orang yang menangkap informasi berguna. Chen Qingyuan ada di antara mereka. Chen Qingyuan telah mempelajari berbagai macam seni bela diri dan mencapai tingkat yang tinggi. Ia tidak langsung menyadari kekuatan khusus gerbang kuil, yang menunjukkan bahwa dalam hal ilmu pedang, ia agak kalah dengan dewa pedang kuno Li Jinzu. Ternyata seseorang perlu menggunakan niat pedang tingkat tinggi untuk mengaktifkan pembatasan gerbang istana. Chen Qingyuan menatap istana Zichen dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, ia mengarahkan pandangannya pada Li Jinzu, diam-diam berpikir, siapa orang ini? Bagaimana mungkin alam roh pedangnya begitu mengerikan? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Semua orang menaruh minat yang kuat pada Li Jinzu, bertanya-tanya mengapa orang seperti itu baru muncul sekarang dan mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Tentu saja, sebagian besar kultivator masih khawatir terhadap istana Zichen, mengamatinya dengan saksama sambil menahan napas, takut kalau mereka akan melewatkan detail apapun. Dentang, tak lama kemudian, kekuatan pedang yang dahsyat meledak dari gerbang istana, mengalir deras bagai air terjun, menenggelamkan seluruh kehampaan. Semua praktisi pedang dapat merasakan kekuatan pedang yang mengerikan turun dari langit, dan merasakan rasa pemujaan, dengan kesalehan dan kekaguman di mata mereka. Banyak pendekar pedang membawa pedang yang tergantung di udara, berdentang dan mengeluarkan suara. Beberapa pedang di cincin sumi Chen Qingyuan tampaknya telah dipanggil dan akan keluar. Dia harus menekannya, kalau tidak harta karun itu akan terbongkar, dan siapapun yang tidak bodoh akan dapat menebak asal-usul Chen Qingyuan. Aku memegang pedang. Orang-orang Sekte Qing melihat ke segala arah, dan lebih dari 10 pedang terhunus dan terbang ke udara, memancarkan cahaya pedang dan berdengung bagai guntur. Aku meminjam pedangmu untuk membuka gerbang alam semesta. Li Jinzu menatap gerbang istana, seolah sedang mendiskusikan pedang dengan secercah kesadaran Kaisar Taiwei, dengan penuh semangat. Ia memegang tangan kanannya di samping tubuhnya, menggumamkan sesuatu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Melihat pemandangan ini, para tetua terkejut dan berteriak, Jian Yu telah mencapai tingkat dewa. Inilah puncak Yu. Melihat dunia saat ini, hanya segelintir orang dari garis keturunan Jian Yu yang mampu mencapai alam ini. Siapakah orang ini? Dia tampak begitu muda. Mungkinkah dia reinkarnasi dari seorang bos yang mengerikan? Tak terhitung banyaknya kultivator pedang yang bermimpi mencapai alam ini, dan mereka yang memiliki bakat luar biasa pun belum tentu dapat mencapainya meskipun mereka telah mengerahkan seluruh upaya mereka seumur hidup. Kekuatan Jian Qi lebih unggul dariku. Mungkin bahkan pedang abadi Chang Geng pun tidak sehebat dia. Menatap pemandangan ini, Chen Qingyuan berdiri dengan kagum, alisnya serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah orang yang luar biasa. Penjaga prasasti Qingzong berdiri dengan satu tangan, cahaya aneh berkelap-kelip di matanya yang dalam. Kerumunan orang itu terkejut dan tertegun. Ledakan. Pada saat ini, ribuan pedang bersahut-sahutan, dan niat pedang yang tak terbatas berkumpul di ujung jari Li Jinzu, mengalir deras bagai sungai yang bergelombang, dan menghantam keras pintu istana yang besar. Ledakan. Gelombang suara tajam serupa benturan logam, bercampur dengan suara guntur, bergema di antara langit dan bumi, mengguncang jiwa dan membuatnya gelisah dalam waktu lama. Setelah sebatang dupa lewat, mata Li Jinzu menjadi sangat tajam, dan dia melangkah maju dengan kaki kirinya, mengguncang bumi. Dentang. Saat Li Jinzu turun, pintu istana terbuka. Dilihat dari luar, di dalam tampak kacau balau, tak ada misteri yang tampak. Dentang, dentang, dentang. Pedang itu tergantung di udara, berdentang beberapa saat, lalu kembali ke pemiliknya dan kembali ke sarungnya. Pintu istana terbuka dan semua orang terkejut. Aura Li Jinzu mereda, dan dia kembali ke penampilan aslinya, biasa-biasa saja dan biasa saja. Mengabaikan tatapan orang lain, Li Jinzu melangkah maju, melangkah melewati pintu istana yang terbuka, dan memasuki suasana kacau di mana orang luar tidak diizinkan untuk melihat. Banyak orang yang ingin mencoba dan berencana untuk masuk. Ledakan. Beberapa orang ditolak oleh lingkaran tirai cahaya di dekat istana Zichen dan tidak bisa bergerak maju. Tidak ada seorang pun kecuali seorang kultivator pedang yang bisa masuk. Seseorang yang kuat sampai pada suatu kesimpulan. Hanya mereka yang memiliki bakat pedang yang sangat tinggi, atau mereka yang telah mencapai tingkat alam yang tinggi, yang memiliki kesempatan untuk masuk. Setelah beberapa orang mencoba, mereka dengan cepat mengetahui situasi spesifik istana Zichen. Buku ini berisi wawasan Kaisar Taiwei tentang Dao Pedang. Memasukinya pasti akan memberikan seseorang kesempatan luar biasa. Seberapa banyak yang seseorang pahami, dan tingkat apa yang dapat dicapai, sepenuhnya bergantung pada keadaannya sendiri. Tubuh pedang 9 Gan Sekte Qing, Yan Yingxiang, murid kedua Zhong Linchang, cukup beruntung untuk melewati penghalang tirai cahaya yang mengelilingi kuil kuno, memasukinya, dan memahami ilmu pedang tertinggi.
Aku sangat iri. Banyak pendeta yang telah menempuh jalan ilmu pedang, yang tidak memiliki bakat luar biasa maupun ilmu pedang tingkat tinggi, memandang orang-orang yang dapat memasuki aula dengan rasa iri dan cemburu yang besar, dan diam-diam merasa sedih. Hanya ada beberapa lusin orang yang memenuhi syarat untuk memasuki istana Zichen. Chen Qingyuan sangat penasaran dengan kesempatan yang diberikan Kaisar Tai Wei. Ia tidak bersikap rendah hati. Ia melangkah ke udara, melewati tirai cahaya di hadapan banyak orang, dan melangkah masuk ke aula. Banyak orang menatap sosok Chen Qingyuan, mencoba mencari tahu identitasnya, tetapi sayangnya tidak ada petunjuk. Bayangan punggung Chen Qingyuan tiba-tiba muncul di depan mata sang penjaga. Ia merenung diam-diam, merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Karena waktu yang singkat, ia tidak dapat menyimpulkan apa-apa. Ada banyak sekali istana di sini, cepatlah dan coba keberuntunganmu. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke istana abadi lainnya, menenangkan emosi mereka, dan mulai bertindak. Makam kekaisaran yang besar ini seharusnya menjadi tempat Kaisar Tai Wei memindahkan semua istananya. Istana kekaisaran di luar hanya digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Di istana Zichen, terdapat awan dan kabut, dan cahaya redup dapat terlihat. Luasnya bagai dataran, pilar-pilar raksasa tersusun rapi, seakan-akan menopang langit. Ketika mendongak, saya melihat kabut peri menggulung dan atap kuil tak terlihat. Dengan alis tertunduk, kabut menyelimuti lutut. Semilir angin yang dibawa oleh gerakan itu menyapu sebagian kabut, menampakkan lantai giok yang diukir dengan simbol-simbol rumit dan misterius, membentang ke setiap sudut aula, mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Chen Qingyuan, mengenakan pakaian brokat gelap, berjalan perlahan ke depan. Memandang ke depan, terlihat para biksu yang tadinya memasuki aula, semuanya melangkah maju dengan hati-hati, tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut mendapat masalah. Karena sifat khusus tempat ini, kesadaran spiritual tidak dapat digunakan dan hanya dapat diamati dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan samar-samar melihat sebuah panggung tinggi melalui lapisan kabut. Dia mempercepat langkahnya dan tiba di kaki peron. Platform melingkar yang terbuat dari kristal dan batu permata tingginya sekitar 10 kaki dan tampak seperti bukit kecil. Ada banyak pedang yang disisipkan di atas panggung. Pedang-pedang itu sangat tua dan tertutup jejak waktu. Kilaunya kusam dan telah kehilangan kemuliaan yang seharusnya dimiliki sebuah pedang. Namun, jika diperoleh, pedang yang lapuk itu mungkin dapat mengalami transformasi. Sekilas, orang dapat melihat ada 99 pedang di atas panggung batu giok. Pedang di tengah menarik perhatian dan seharusnya menjadi yang paling berharga. Zeng, saat semua orang maju, area terlarang istana Zichen terpicu, dan asapnya menghilang, memperlihatkan pola Tao di mana-mana. Sebuah bantal berisi kekuatan misterius muncul di bawah kaki semua orang, dan tidak seorang pun tahu untuk apa bantal itu digunakan. Dia menurunkan alisnya dan melirik futon, memastikan tidak ada bahaya. Semua orang duduk dan menemukan bahwa kesadaran mereka dapat memasuki ruang asing, mendengarkan ceramah Kaisar Tai Wei dan menyentuh sinar kekuatan pedang tertinggi. Lebih dari 1 juta tahun telah berlalu, namun kekuatan pedangmu tetap tak berkurang. Chen Qingyuan sedang duduk di atas bantal ketika seorang pemuda memegang pedang muncul di hadapannya. Sosoknya samar-samar terlihat, dan ia sedang melancarkan jurus-jurus pedang di lautan awan. Ia dan pedang itu menyatu, bergerak semulus air yang mengalir. Chen Qingyuan menatap pemuda di ruang khusus itu. Dari proses ayunan pedangnya, ia melihat aturan bertarung pedang yang berbeda dari dirinya sendiri. Ia memusatkan seluruh perhatiannya dan tak bisa diganggu. Di ruang khusus itu, pemuda dengan sosok yang kabur memulai dengan gerakan pedang biasa, lalu beralih ke gaya pedang yang sangat indah, lalu menggunakan niat pedang, dan menjadi semakin maju selangkah demi selangkah. Mungkin dia tertarik, Chen Qingyuan memisahkan sebagian pikirannya dan berubah menjadi sosok transparan, berjalan ke arah pemuda di depannya, siap bertarung. Kedua sosok itu mulai berbenturan, memperlihatkan niat pedang yang berbeda. Klang-klang-klang, pedang saling beradu, dan sulit untuk menentukan siapa yang menang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana dalam kehampaan, menggambarkan pemandangan yang samar-samar, seperti lukisan pemandangan dengan percikan tinta, tampak nyata dan palsu, terutama seperti mimpi. Chen Qingyuan duduk tegak di atas bantal, mengendalikan jejak kesadaran ilahi dan menampilkan semua yang telah dipelajari Jian Yu sepenuhnya. Dalam kompetisi menghunus pedang, semuanya berada di puncak dunia. Jian Yi adalah dewa, segalanya bisa menjadi pedang, ia dapat menebas bintang-bintang dan menghancurkan bulan hanya dengan pikirannya. Selama pertempuran di lihai tahun itu, Chen Qingyuan menyanyikan Chan Suangku, melodi es dan menggabungkannya dengan niat pedangnya sendiri untuk membunuh leluhur klan kuno. Menggunakan suara sitar sebagai pedang sama halnya seperti itu. Saat perdebatan menjadi semakin intens, berbagai pemandangan aneh mulai bermunculan. Naga dan burung phoenix meratap, sang dewi menangis, ribuan guntur bergemuruh, dan ratusan bintang mengelilingi mereka.
Fenomena aneh yang muncul itu hancur berkeping-keping di saat berikutnya, berubah menjadi serpihan-serpihan pedang yang tak terhitung jumlahnya, saling terjerat, kadang menyatu, kadang saling tolak. Pada detik terakhir, pedang itu seperti hujan deras, angin kencang bertiup, dan kekuatan hujan deras membanjiri seluruh ruang khusus. Iklan oleh Pub Future. Detik berikutnya, hujan itu berubah menjadi gerimis, menetes ke bawah. Setiap tetes air yang jatuh dari langit menyembunyikan niat pedang tertinggi, yang mampu membelah langit dan menangkis segala kekuatan. Awalnya, Chen Qingyuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan menunjukkan tanda-tanda kemunduran pada saat-saat tertentu. Namun atas kegigihan Chen Qingyuan, dia telah merenungkan dengan sepenuh hatinya untuk menebus kekurangan di bidang pedangnya. Secara bertahap, mereka mencapai titik di mana mereka setara, bertarung bola balik, dan tidak ada pihak yang sama-sama seimbang. Setelah waktu pertarungan yang tidak diketahui, pemuda yang menari sambil memegang pedang itu berhenti. Chen Qingyuan menusukkan pedang dengan kilatan kesadaran ilahi, yang melewati sosok pemuda itu tanpa menimbulkan luka apapun padanya. Jelas, pemuda itu menyadari bakat dan kekuatan pendatang baru itu. Kompetisi pun tak perlu lagi. Diskusi pun berakhir. Dengan mata telanjang, sosok pemuda yang kabur itu mulai menjadi jelas. Chen Qingyuan menyingkirkan kesadaran ilahinya dan mendongak. Semoga kamu tidak pernah melupakan cita-cita awalmu dan mencapai puncak ilmu pedangmu. Penampilan dan ekspresi pemuda itu persis seperti Kaisar Tai Wei. Ia menghadap Chen Qingyuan, mengangkat pedangnya memberi hormat, dan tersenyum. Setelah selesai berbicara, sosok pemuda itu menghilang dan kembali ke tempat ini. Tak ada jejaknya yang ditemukan, seolah-olah ia tak pernah muncul. Chen Qingyuan segera berdiri, menghadap ke depan, dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kita akan bertemu lagi. Setelah upacara, Chen Qingyuan menatap ruang ilusi tak berujung dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh keyakinan dan antisipasi. Setelah menghitung napas, kesadaran kembali ke tubuh fisik. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan yang dilihat Chen Qingyuan persis adalah bagian dalam istana Zichen. Kabut peri mengambang, kabur seperti mimpi, tidak nyata. Hah! Seseorang mengejutkan Chen Qingyuan, matanya berkedip-kedip. Puluhan orang yang melangkah ke istana Zichen masih dalam keadaan khusus, duduk di atas bantal, dengan kekuatan hukum istana kuno beriak di sekitar mereka. Kecuali satu orang, yang telah lolos dari kurungan ruang teoritis, berdiri dengan gagah, dan berjalan di atas panggung batu giok. Orang ini adalah Dewa Pedang kuno Li Jinzu. Dilihat dari situasinya, dia seharusnya bangun lebih awal daripada Chen Qingyuan. Li Jinzu menyadari ada seseorang yang sedang menatapnya dan segera berbalik untuk melihat. Tiba-tiba, keduanya saling memandang, dan waktu seakan membeku. Mereka saling memandang, dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka, bertanya-tanya siapa orang lainnya itu. Li Jinzu segera mengalihkan pandangannya. Ia punya urusan penting dan tidak ingin membuang waktunya untuk orang asing. Sambil terus berjalan, ia menaiki tangga teras giok, semakin tinggi dan tinggi. Chen Qingyuan berdiri tidak jauh, menatap pemandangan itu dengan ekspresi tenang dan tetap diam. Melalui lapisan awan dan kabut, Anda dapat melihat 99 pedang di platform tinggi. Bahkan pedang-pedang di lingkaran terluar pun semuanya adalah senjata suci kelas atas, termasuk yang paling berharga di dunia, dan tidak kalah dengan pedang giok putih bintang 7 di tangan Chen Qingyuan. Adapun pedang yang ada di dalamnya, nilainya bahkan lebih tinggi. Itu, tatapan Chen Qingyuan tertuju pada pedang hijau setinggi 3 kaki di tengah. Pedang itu tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Pikiran itu seperti tali yang dipetik dengan lembut. Dia segera mencari di lautan kesadarannya dan tiba-tiba menemukan sebuah petunjuk. Pedang Ding Hong. Meskipun pedang itu tampak agak lapuk dan kilaunya kusam, pola dan detailnya masih utuh. Chen Qingyuan meluangkan sedikit waktu dan mengetahui jawabannya, dan hatinya terkejut. Apa itu pedang Ding Hong? Konon, ini adalah pedang seorang pendekar pedang ulung di zaman kuno. Pedang ini menggunakan saripati kehidupan dan darah sebagai nutrisinya, serta saripati suanting dan kristal sianli sebagai bahan bakunya. Butuh ribuan tahun upaya tekun untuk menyempurnakannya. Kualitasnya sangat tinggi, melampaui senjata suci, dan hanya kalah dari senjata dewa tertinggi. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan berbincang-bincang dengan Kong, yang lahir di akhir zaman kuno, dan belajar sejarah zaman kuno darinya. Kan Ying memiliki pemahaman tertentu tentang tokoh-tokoh penting dan harta karun di akhir zaman kuno. Bagaimana bisa milik dewa pedang seperti ini? Chen Qingyuan menatap pedang itu, pikirannya penuh dengan pikiran, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Saat ini, Li Jinzu telah mencapai puncak platform batu giok, dan dengan langkah mantap, ia perlahan mendekati pedang itu tanpa ragu-ragu. Li Jinzu bahkan tidak melihat pedang lainnya dan berjalan langsung ke kedalaman. Li Jinzu baru berhenti ketika ia sampai di dekat pedang Ding Hong. Akhirnya, gejolak emosi yang berbeda muncul di wajahnya yang tegas.
Matanya berkedip-kedip, bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, seolah-olah ia ragu untuk berbicara. Setelah beberapa lama, Li Jinzu menjadi tenang dan berkata dengan suara serak, "Aku kembali." Dengung-dengung-dengung. Pedang Dinghong yang tidak aktif mulai bergetar, disertai dengan dengungan pedang yang pelan. Pedang tak tertandingi yang telah tertutup debu selama berhari-hari kini telah bangkit. Bagaimana pedang itu bisa awet selama bertahun-tahun? Pedang Dinghong disegel di istana Zichen. Pastilah saat Kaisar Taiwei kehilangan pedang yang sama dengan yang hilang dari Ling Yun, yang memberinya kesempatan. Mengenai rinciannya, hanya orang Taiwei yang dapat mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Chen Qingyuan melihat lebih dekat, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berseru kaget. Perubahan mendadak pada pedang Dinghong membuat Chen Qingyuan lengah. Apakah karena orang ini? Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke Li Jinzu, yang berdiri di samping pedang, dengan tatapan mata tajam, seolah ingin melihat menembusnya. Setelah beberapa saat, jejak kerusakan di luar pedang Dinghong memudar. Ketika bertemu dengan tuannya, ia berubah dan menjadi seperti baru warnanya. Dentang, ia bangkit dari tanah dan tergantung di depan Li Jinzu, bersenandung lembut dan bergetar, melompat kegirangan. Setiap kali pedang itu berdengung, berarti ia berkomunikasi dengan Li Jinzu. Li Jinzu belajar banyak melalui penjelasan pedang Dinghong. Secara logika, tidak peduli seberapa berharganya pedang Dinghong, ia tidak akan mampu menahan erosi selama jutaan tahun, dan tidak diketahui berapa kali ia akan mengalami keausan selama kurun waktu tersebut. Di akhir zaman kuno, Taiwei menemukan sebuah benda spiritual di antara tumpukan besi tua. Meskipun energi spiritualnya terlalu lemah untuk dideteksi, Taiwei tetap menemukannya dan memperbaikinya dengan kekuatan magis yang luar biasa, bahkan melebur banyak batu mulia. Dengan cara ini, pedang Dinghong dapat dipertahankan hingga akhir. Aku harus berterima kasih padanya. Begitu Li Jinzu melangkah masuk ke istana Zichen, ia langsung merasakan aura pedang yang dibawanya di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia duga, dan ia sangat gembira sekaligus terkejut. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam pedang Dinghong, akrab dengan sentuhan dan kekuatan hukumnya. Baru pada saat inilah Li Jinzu benar-benar yakin bahwa pedang itu masih ada, bukan ilusi, dan belum terhapus oleh kekuatan waktu. Bukan pedang yang mengenali tuannya, tapi pedang itu milik Tuhan. Chen Qingyuan menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri, dan berdasarkan pengalamannya, dia dapat yakin akan hal ini. Jantungku berdebar kencang, sebagian besar karena terkejut. Dengan kata lain, pemuda berpakaian preman ini adalah penguasa pedang Dinghong, dewa pedang yang tak tertandingi di zaman kuno. Wow, begitu kesimpulan ini keluar, gelombang badai bergejolak dalam hati Chen Qingyuan. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan kembali tenang, hanya tatapan matanya yang tampak rumit, tanpa perubahan ekspresi yang berarti. Setelah menyaksikan begitu banyak orang hebat di zaman kuno, Chen Qingyuan sedikit banyak telah mengembangkan kekebalan. Dalam hidup ini, kumohon berjalanlah bersamaku lebih lama lagi. Li Jinzu berbicara kepada pedang, menganggapnya sebagai mitra terpenting kakeknya di kehidupan sebelumnya. Begitu pedang memasuki tubuh, ia akan kembali ke sarungnya. Saat berbalik, Qiatu dan Chen Qingyuan saling memandang lagi. Para penggarap pedang di sekitar masih dalam keadaan berdiskusi dan merenungkan Dao, dan tidak mengetahui apapun tentang apa yang terjadi di luar. Dewa Pedang, Chen Qingyuan mengungkapkan identitas pihak lain dalam satu kalimat, dengan ekspresi serius dan suara rendah. Orang ini benar-benar bisa menebak asal-usulnya. Sedikit kejutan melintas di mata Li Jinzu. Ia tidak menjawab, yang pasti merupakan persetujuan diam-diamnya. Setelah beberapa lama, Chen Qingyuan berkata lagi, aku tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 1 juta tahun, Dewa Pedang bisa bereinkarnasi. Siapa namamu? Tampaknya orang ini familiar dengan sejarah kuno dan bukan orang biasa. Li Jinzu berdiri di panggung tinggi, alisnya sedikit tertunduk, dan menatap Chen Qingyuan yang tak jauh di bawahnya dengan penuh minat. Chen Qingyuan, bila berhadapan dengan orang seperti itu, tak perlu bersembunyi, jawab saja dengan jujur. Jadi kamu adalah Chen Qingyuan. Ketika mendengar nama ini, ekspresi wajah Li Jinzu jelas berubah, memperlihatkan keterkejutan, keheranan, kekaguman, DCB. Meskipun Li Jinzu tidak sengaja bertanya tentang orang-orang terkenal di dunia setelah sembuh, ia selalu mendengar nama Chen Qingyuan dimanapun ia pergi. Nama itu begitu terkenal sehingga sulit untuk tidak mengenalnya. Dewa perang kuno menekan mayat kaisar dengan tubuh fana dan hanya selangkah lagi dari sisi lainnya. Setelah bereinkarnasi, ia menunjukkan bakat yang jauh melampaui zaman kunonya. Ia menempuh jalan untuk menekan jurang iblis, meminjam pasukan kekaisaran, dan memicu pertempuran jembatan ilahi di era kontemporer, yang detailnya tidak diketahui dunia. Dalam pertempuran lihai, ia memasuki jembatan ilahi untuk pertama kalinya dan membunuh 11 leluhur klan kuno. Kekuatan tempur sejatinya mendekati seorang kaisar semu. Setiap kejadian bagaikan dongeng, begitu halus dan tidak nyata sehingga sulit dipercaya. Aku telah mendengar tentang perbuatanmu dan aku sangat mengagumimu.
Li Jinzu memuji dari lubuk hatinya. Aku sudah lama mengagumi nama Dewa Pedang. Chen Qingyuan menanggapi dengan mengacungkan jempol. Meskipun zaman telah berubah, jejak-jejak zaman kuno masih langka di dunia. Bagaimana kau tahu tentangku? Li Jinzu menjadi tertarik pada hal ini dan bertanya. Aku sudah mendengar apa yang dikatakan seorang senior. Meskipun Chen Qingyuan berada di posisi yang lebih rendah, auranya tidak kalah dari Dewa Pedang, dan mereka berbicara dengan nada yang sama. Ngomong-ngomong, senior itu pasti kenal dengan Dewa Pedang. Oh, aku ingin tahu, kamu ini Taois yang mana? Li Jinzu sedikit terkejut, dan rasa ingin tahunya tumbuh lagi, jadi dia bertanya lagi. Kosong. Chen Qingyuan bersedia menjawab pertanyaannya. Itu dia. Mendengar suara itu, mata Li Jinzu berkedip beberapa kali, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Seolah mengingat masa lalu, Li Jinzu terdiam sesaat. Dia bersedia bicara tentang sejarah kuno denganmu. Sepertinya hubungan kalian cukup baik. Li Jinzu berkata dengan suara berat. Tidak apa-apa. Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengannya. Aku ingin sekali bertemu dengannya dan minum-minum untuk mengenang masa lalu. Dilihat dari nadanya, Li Jinzu dan Kong seharusnya tidak bermusuhan, melainkan berteman. Apakah Dewa Pedang dan Kong saling kenal? Chen Qingyuan penasaran dengan periode sejarah kuno itu. Dia dikalahkan olehku. Dia menantangku bertarung 7 kali dan selalu kalah. Ketika mengatakan ini, ekspresi Li Jinzu sangat tenang, tanpa riak apapun. Apa? Chen Qingyuan memang terkejut saat mendengar ini, dan nadanya terkejut. Dia adalah kaisar pencerahan. Sehebat apapun Dewa Pedang, dia tidak mungkin seperti ini. Segera setelah itu, Chen Qingyuan mengajukan pertanyaan. Sebelum mencapai pencerahan, dia bukan tandinganku. Kemudian, setelah naik tahta, dia sering datang kepadaku untuk minum, memanfaatkan wilayah kekuasaannya untuk menekanku dan memuaskan rasa pencapaiannya yang menyimpang. Berbicara tentang ini, sudut mulut Li Jinzu sedikit terangkat, dengan sedikit ejekan dan sedikit emosi. Chen Qingyuan terdiam. Di akhir zaman kuno, 3 kaisar sama-sama dihormati. Jika kekuatan Dewa Pedang jauh lebih besar daripada Kong, mengapa kau tidak mencapai pencerahan? Dia menolak demi aku. Li Jinzu bercerita tentang kisah lama itu secara terbuka, tanpa penyesalan di matanya, acuh tak acuh seperti air. Apa? Ditolak? Mata Chen Qingyuan dipenuhi keterkejutan. Ia bertanya, Dewa Pedang, bisakah kau menjelaskannya secara detail dan menjernihkan kebingunganku? Dalam kehidupan itu, saya hanya kalah dari 1 orang, dan saya pun yakin. Bertahun-tahun kemudian, seseorang menggunakan cara-cara yang tidak konvensional untuk membuktikan kebenarannya, memutus jalur para pahlawan dunia. Hal ini sangat menyebalkan. Karena tak mau menerima nasibnya, ia mencari saya, berniat bersekongkol dengan saya untuk menghancurkan hukum-hukum surga. Saya dengan sopan menolak tawaran pria itu, bukan karena saya tidak berani, tetapi karena saya tidak mau. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kekalahan. Untuk pertama kalinya, saya meletakkan pedang saya. Saya menemukan keindahan pemandangan di sekitar, dan perlahan-lahan mendapatkan kembali tekad untuk maju. Menolak adalah pilihan yang baik bagi orang itu dan saya. Setelah itu, orang itu mendekati Kong, merencanakan jalan, dan menciptakan legenda. Mengenang kembali masa-masa gemilang itu, Dewa Pedang dipenuhi haru. Mungkin karena melihat Chen Qingyuan bukan orang biasa, ia jadi banyak bicara. Orang yang sedang kamu bicarakan adalah Si. Setelah mendengar cerita ini, Chen Qingyuan merasa rumit dan berbicara perlahan. Sebuah nama yang terukir dalam jiwanya, tiba-tiba terdengar pada saat ini, langsung membuat Li Jinzu sedikit kehilangan ketenangannya, tubuhnya sedikit gemetar, pupil matanya cepat mengerut, bibirnya tanpa sadar mengerucut, dan tangannya mengepal. Matanya berkilat dengan pikiran yang rumit, lalu tertuju pada Chen Qingyuan, panas bagai api, dan sangat mendesak. Bagaimana kamu tahu nama ini? Apakah kamu mengetahuinya? Nada bicara Li Jinzu tak lagi setenang sebelumnya, jelas ia bersemangat dan penuh harap. Setelah lebih dari 6 juta tahun dan melewati berbagai zaman, ia tiba-tiba mendengar nama seorang teman lama dari mulut orang lain. Bahkan Dewa Pedang yang dulu tersohor pun tak kuasa menahan diri saking gembira dan bersemangatnya. Mendengar kata kosong, Dewa Pedang sedikit terkejut, tetapi paling-paling tatapan aneh melintas di matanya. Si tidak senang, dan Dewa Pedang dikalahkan olehnya. Barangkali, pada saat kekalahan itu, suatu tali dalam hati Dewa Pedang tercabut, dan muncullah emosi yang tak terlukiskan. Akan tetapi, Dewa Pedang mengabdikan dirinya untuk mengejar kebenaran dan tidak akan terganggu oleh apa yang disebut menyentuh hati sanubari. Cukup bertemu, ngobrol beberapa menit dan mengenang tahun-tahun cemerlang di masa lalu. Aku kenal dia. Chen Qingyuan mengangguk pelan, ekspresinya serius, kalau dipikir-pikir lagi, dialah pemanduku. Oh, seorang pemandu. Li Jinzu menjadi lebih tertarik, dan wajahnya yang awalnya tenang menunjukkan banyak warna aneh. Saya punya 2 kendi anggur. Bagaimana kalau Anda duduk dan minum dulu sementara kita bicara?
Chen Qingyuan menyiapkan meja dan kursi di ruang terbuka di hadapannya, mengeluarkan anggur berkualitas yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Dewa Pedang, maukah Anda memberi saya kehormatan?" Merupakan suatu kehormatan untuk minum bersama seorang jenius seperti itu. Li Jinzu tidak menganggap Chen Qingyuan sebagai junior, dia sangat menghargainya dan sangat mengaguminya. Suasana berubah, dan kedua orang itu pun duduk. Di tengahnya terdapat meja giok yang indah, di atasnya diletakkan pot dan cangkir giok. Aroma anggur memenuhi udara, menyegarkan hati. Puluhan orang duduk bersila, tenggelam dalam pencerahan. Anggurnya, enak sekali. Ini pertama kalinya Li Jinzu minum anggur berkualitas sejak ia bangun. Jika ia menikmatinya dengan saksama, ia pasti akan merasa sangat nikmat. Anggur ini layak jika bisa dipuji oleh Dewa Pedang. Chen Qingyuan berkata dengan sopan. Kamu meninggalkan jejak di era ini, bukan? Li Jinzu sangat ingin bertemu teman lamanya. Ya, ini bukan rahasia. Jika kau bertanya sedikit, kau akan tahu bahwa ada seorang wanita berambut putih di dunia ini. Karena Li Jinzu bertindak spontan dan tidak sengaja menanyakan situasi terkini dan apa yang sedang terjadi, dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan wanita berambut putih itu, kalau tidak, dia tidak akan begitu terkejut. Adapun nama Chen Qingyuan, sedang dibicarakan di mana-mana di dunia, dan sulit bagi Li Jinzu untuk tidak mendengarnya. Dia sangat kuat sampai rasanya sesak. Li Jinzu minum beberapa gelas anggur berturut-turut, dan kenangan yang telah terkubur selama bertahun-tahun datang membanjiri kembali seperti air pasang. Chen Qingyuan memperhatikan bibir Li Jinzu perlahan membuka dan menutup, mengetahui bahwa dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, jadi dia tetap diam dan mendengarkan dengan sabar. Awalnya, ia seharusnya menjadi kaisar pencerahan di era itu, tetapi ia ditipu oleh seorang penjahat. Entah bagaimana, ia menghindari jalur persaingan dan naik ke sisi yang berlawanan. Untungnya, ia adalah iblis yang tak tertandingi. Bahkan dalam situasi seperti itu, ia masih mampu menempa jalan yang menantang langit, menyingkirkan semua debu, dan naik ke tahta kaisar. Tahukah kau, saat pertama kali melihatnya berdiri di puncak di antara kerumunan, aku merasa sangat beruntung dilahirkan di era yang sama dengannya, menyaksikan keindahan dan kemegahan seorang jenius yang tak tertandingi. Tidaklah memalukan jika kalah darinya. Aku pergi mendahuluinya, menghancurkan tatanan surga, dan aku tidak menyesal. Dia adalah bintang paling cemerlang di zamannya, tak tertandingi. Sejak pencerahannya, orang yang merebut tahta dengan cara-cara tak lazim itu bersembunyi di suatu tempat. Mungkin dia takut. Kemudian, dia berkeliaran di berbagai area terlarang, mencari sesuatu. Suatu hari, Kong datang menemui saya dan minum bersama saya. Kami membicarakan hal ini, dan akhirnya saya mengerti. Ternyata dia juga punya obsesi yang tidak bisa dilepaskannya. Pada suatu tahap dalam hidupnya, sesosok makhluk yang tak ternilai muncul, menemaninya, membimbingnya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan berkhotbah kepadanya. Apa yang disebut pencerahan, baginya, hanyalah cara untuk menjadi lebih kuat, hanya untuk menemukan pribadi yang mulia. Sayangnya, perjalanan hidup tidak pernah sempurna. Sambil mendesah ringan, Li Jinzu meminum 3 cangkir. Mungkin karena hubungan baiknya dengan Chen Qingyuan, sehingga dia banyak bicara dan mengungkapkan perasaan sedih di hatinya. Pegunungan hijau tetap terlihat, dan matahari terbenam masih berwarna merah. Waktu takkan berhenti bagi siapapun. Aku mencari orang mulia itu, tapi aku tak tahu asal-usulnya atau apakah dia benar atau salah. Seolah-olah setitik debu di sungai waktu yang panjang telah mengalami mutasi pada saat tertentu, dan debu itu melayang ke dunia manusia, hanya bertemu dan menemaninya untuk sementara waktu. Ketika ketertiban kembali normal, debu kembali ke posisi semula, seolah menguap dari dunia tanpa jejak. Apakah Dewa Pedang tahu siapa orang mulia itu? Meskipun dia tahu kemungkinan mendapatkan jawabannya sangat kecil, Chen Qingyuan tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keberadaan seperti itu berada di luar jangkauanku. Li Jinzu menggelengkan kepalanya perlahan. Di mata dunia, ia adalah seorang pejuang tak tertandingi di puncak ilmu pedang. Namun, sepanjang sejarah, banyak sekali pahlawan yang tak tertandingi telah muncul. Dewa Pedang hanya relatif kuat di akhir zaman kuno. Jika seseorang benar-benar harus mengurutkan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya ini, ia hampir tidak akan berada di puncak. Saya melihat bahwa jiwa Dewa Pedang sedang tidak stabil. Dia akan membutuhkan banyak sumber daya untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Chen Qingyuan awalnya tidak berharap banyak, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia segera mengganti topik pembicaraan, saya punya saran. Jika Dewa Pedang berkenan, dia bisa mengunjungi King Zong dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkannya. Itulah yang kau pikirkan. Li Jinzu mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum, matanya jenaka, kau ingin aku mengikatkan diri pada King Zong dan menyelesaikan beberapa masalah untukmu. Itu tidak benar. Dewa Pedang membutuhkan sumber daya, dan Sekte King terbuka untuk merekrut orang-orang berbakat.
Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Lagi pula, dalam keadaan normal, Dewa Pedang tidak perlu campur tangan. Jika dia menghadapi tugas yang tak tertahankan, dia bisa pergi tanpa hambatan apapun. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Saranmu bagus, tapi aku belum memikirkannya sekarang. Li Jinzu tidak mengatakannya secara pasti, lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, jadi dia menolaknya dengan sopan. Tidak apa-apa, kalau Dewa Pedang mau bicara, dia selalu diterima. Chen Qingyuan tidak merasa putus asa dan senyumnya tetap cerah. Akan terlalu murah untuk membuat Dewa Pedang yang tak tertandingi setuju hanya dengan beberapa kata. Meskipun Li Jinzu sangat membutuhkan sumber daya saat ini, dengan kemampuannya, selalu ada cara untuk mendapatkannya. Kita bertemu di sini hari ini. Apakah Anda ingin membahas Dao? Percakapan telah selesai, dan sedikit semangat juang muncul di mata Li Jinzu, yang berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Bisa berdiskusi tentang Dao dengan Dewa Pedang sungguh sebuah berkah. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Inilah yang dimaksud Chen Qingyuan. Keduanya saling berpandangan, dengan senyum tipis di bibir mereka. Meski tak ada satu pihak pun yang bergerak, medan pedang unik terbentuk di sekeliling mereka, memancarkan niat pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terlihat oleh mata telanjang, namun tajam secara diam-diam. Karena ini bukan diskusi tentang Dao, maka ini hanyalah kompetisi pemahaman satu sama lain tentang Dao pedang. Terlepas dari menang atau kalah, ini tidak akan membahayakan tubuh utama. Kedamaian adalah hal terpenting. Karena kedua lelaki itu tengah mengincar pertarungan pedang, mereka pun menghantam pedang-pedang berharga di panggung, yang kemudian mulai berdengung dan bergetar, dan kulit yang telah lapuk dimakan waktu mulai terkelupas, menampakkan warna yang seharusnya dimiliki oleh pedang-pedang itu. Di sisi lain, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat pergi ke istana lain, menyebabkan keributan besar. Tinggi di langit, di tengah lautan awan. Sebuah istana kuno yang gelap berdiri di sini, kokoh seperti gunung dan tak tergoyahkan. Istana ini sangat besar, dengan banyak bagian yang diselimuti awan dan kabut, memberinya suasana yang sangat kaya dan misterius, membuat orang ingin menghilangkan kabut dan melihatnya dengan jelas. Namun, kabut peri mengandung hukum kuno, dan kekuatan manusia tidak dapat menghilangkannya. Semua orang berdiri di luar aula, menatap plakat itu dengan kagum. Ada 3 karakter besar yang terukir pada plakat itu. Istana Jinyang. Metode apa yang dibutuhkan untuk membuka kuil kuno ini? Tak peduli mereka adalah para guru tua yang berkekuatan besar atau anak muda yang datang ke sini untuk menimba pengalaman dari para tetua mereka, mereka semua memiliki ekspresi yang sama, raut wajah khawatir, ingin segera masuk. Mengapa kita tidak mencobanya perlahan-lahan, kita akan berhasil pada akhirnya. Dengan pengalaman di Istana Zichen, semua orang menduga bahwa untuk memasuki Istana Jinyang, seseorang harus memiliki bakat yang sangat tinggi dalam beberapa aspek. Menggunakan kekerasan untuk menerobos adalah omong kosong belaka. Ini istana peninggalan Kaisar Taiwei. Bahkan seorang kaisar pun harus berdiri di sini sebagai hukuman, apalagi para kultivator biasa. Kekuatan 5 elemen, sepertinya tidak. Guntur ajaib, tidak ada gerakan sama sekali. Teknik sihir dan pedang misterius semuanya tidak efektif. Petik 2. Sekelompok orang besar mencoba berbagai aturan sihir Tao, tetapi semuanya gagal. Khawatir dan khawatir, seorang pria perlahan keluar dari kerumunan. Ia telah lama mengamati aturan Istana Jinyang, melihat sedikit petunjuk, dan memutuskan untuk maju dan mencobanya. Siapa yang kenal gadis kecil ini? Wanita muda yang berjalan perlahan ke arah mereka segera menarik perhatian semua orang, yang memandangnya dan berbisik tentangnya. Seni penyamaran. Para tetua menatap wanita itu dan langsung menyadari taktiknya. Di permukaan, wanita itu tampak biasa saja dan hampir tidak akan menarik perhatian siapapun di tengah keramaian. Aku ingin tahu siapa dirimu. Setiap kultivator dengan kemampuan tertentu mulai menggunakan seni mistik mereka. Tak lama kemudian, semua orang melihat wujud asli wanita itu dan berseru kaget, wanita ini mirip gadis dari klan Kaisar Sangki. Jangan kasihani aku. Tiba-tiba, seseorang mengungkapkan identitas wanita itu. Terlahir dengan tubuh yang menawan, dia dibudidayakan oleh keluarga Kaisar Sangki sebagai vas yang sangat bernilai. Kemudian, untuk mengambil pedang Kaisar, klan Kaisar Sangki ingin mengirim Mo Lianxing ke Qingzhong sebagai hadiah kepada Chen Qingyuan sebagai tanda persahabatan. Chen Qingyuan tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi demi putri ke-9 klan Phoenix, dia berjuang untuk kebebasan Mo Lianxing dan kerabatnya. Secara logika, Mo Lianxing seharusnya tinggal di kota di bawah yurisdiksi Qingzhong dan tidak akan diganggu lagi. Mengapa makam Kaisar Timur tiba-tiba muncul? Mo Lianxing awalnya ingin tinggal di tempat yang aman dan menghabiskan sisa hidupnya. Tanpa diduga, Shenzhou berubah bentuk dan tatanannya pun berubah. Pesona alaminya pun berubah, dan afinitasnya dengan energi spiritual langit dan bumi mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kultivasinya meningkat pesat, dan ia memperoleh banyak kesempatan.
Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Beberapa pejabat tinggi keluarga Kaisar Sangki kebetulan berada di sini, dan mereka bergegas maju dan mengajukan pertanyaan dengan sikap biasa. Mo Lianxing mengabaikannya dan terus mengunjungi istana Jinyang. Identitasnya pasti akan terungkap setelah ia keluar dari kerumunan. Mo Lianxing sudah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi segala macam kesulitan. Banyak pria tua yang tertarik pada gadis yang bertubuh cantik dan menawan. Jika bakatnya sendiri tetap sama seperti sebelumnya, Mo Lianxing pasti tidak akan terlibat dalam konflik besar, tetapi akan tinggal di wilayah yurisdiksi Qingzhou untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan mati karena usia tua. Karena surga telah memberinya kesempatan ini, Mo Lianxing harus memanfaatkannya. Hanya dengan menjadi lebih kuat, ia dapat mengendalikan hidupnya dan tidak khawatir menjadi mainan orang lain. Aku bertanya padamu, tidak bisakah kau mendengarku? Seorang tetua dari klan Kaisar Sangki merasa diabaikan oleh Mo Lianxing dan wajahnya rusak, jadi dia melepaskan tekanan kuat dan berteriak dengan kasar. Panggilan. Mo Lianxing segera mengerahkan seluruh energi spiritual dalam tubuhnya untuk melawan, memperlihatkan kultivasi Mahayananya. Menghadapi tekanan dari tetua, Mo Lianxing tampak kesulitan. Namun, ia tetap tegap dan terus maju, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Hah! Orang-orang dari klan Sangki baru menyadari tingkat kultivasi Mo Lianxing dan sangat terkejut, gadis ini benar-benar telah mencapai tahap Mahayana. Di masa lalu, klan tersebut telah menginvestasikan sumber daya untuk melatih Mo Lianxing, tetapi sayangnya, setelah lebih dari 2000 tahun berlatih keras, ia hanya memasuki alam melampaui kesengsaraan. Tingkat kultivasi ini tentu saja tidak layak ditempatkan di klan kuno abadi. Oleh karena itu, klan Kaisar Sangki menyerah terhadap Mo Lianxing dan memperlakukannya seperti vas bunga belaka, menunggu kesempatan yang tepat untuk membawanya keluar untuk diperdagangkan dan memberi keuntungan bagi klan. Sepertinya dia telah membuat beberapa kemajuan, dan bakatnya telah berubah. Sayapku telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan orang-orang yang lebih tua pun berpura-pura tidak mengenalku. Tangkap dia dan tanyakan padanya. Para petinggi klan Sangki menunjukkan ketidaksenangan. Apakah kau lupa satu hal? Setelah kita mengirim Lian Qing ke Qingzhou, kita memutuskan hubungan kita. Akan selalu ada orang yang merasa kasihan terhadap situasi Mo Lianxing dan bersuara. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam, dan pandangan mereka sedikit berubah. Ya, sejak suku tersebut mengirim Mo Lianxing keluar dari suku tersebut, tidak ada hubungan apapun di antara kedua suku tersebut. Yang paling penting adalah orang yang menerima hadiah itu adalah Chen Qingyuan. Mo Lianxing ada di sini, apakah itu perbuatan Chen Qingyuan? Memikirkan hal ini, hati banyak orang bergetar, dan mereka diam-diam melirik beberapa kali, seolah mencari sosok Chen Qingyuan. Sementara semua orang masih melamun, Mo Lianxing sudah berjalan ke pintu istana, mengangkat tangannya, dan dengan lembut menekannya di pintu. Banyak orang mengira Mo Lianxing akan ditolak oleh peraturan gerbang istana, tetapi siapa sangka ternyata tidak demikian. Merayu, suatu kekuatan dahsyat yang tidak diketahui menyelimuti Mo Lianxing, melepaskan penyamarannya dan mengembalikan penampilan aslinya. Wajahnya seputih krim dan matanya sehitam pernis. Dia memiliki temperamen yang lembut dan elegan, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Dentang, saat berikutnya, pintu istana terbuka. Semua orang ngeri melihat ini. Mereka tak pernah menyangka Mo Lianxing bisa melepas segel di pintu istana kuno. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Mo Lianxing ditarik ke aula oleh kekuatan lembut. Jalan musik. Pada saat ini, fluktuasi hukum yang mengalir dari pintu akhirnya menjadi jauh lebih jelas. Kelompok orang yang paling terkejut tidak lain adalah klan Kaisar Sangki. Hanya petinggi klan Kaisar Sangki yang tahu persis betapa buruknya bakat kultivasi Mo Lianxing. Kini setelah mereka melihat bahwa Mo Lianxing kemungkinan besar akan menerima warisan dari Kaisar Taiwei, emosi mereka tak terlukiskan. Tanpa sempat memikirkan hal lain, sekelompok orang bergegas menuju istana Jinyang yang telah dibuka. Namun, mereka yang tidak memiliki ketertarikan dengan musik tidak diizinkan menginjakan kaki di sana dan semuanya diusir. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara pelan yang dalam di istana Zichen. Diskusi antara Chen Qingyuan dan Dewa Pedang Li Jinzu telah berakhir. Apa hasilnya? Mata mereka bertemu, tatapan mereka tajam. Li Jinzu memecah keheningan, tatapannya yang rumit seraya mendesah, pemahamanmu sungguh mengerikan. Awalnya, aku memang kurang beruntung, tetapi kau selalu menjaga keseimbangan yang sangat istimewa. Jika ini terus berlanjut, akulah yang pasti akan kalah. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Chen Qingyuan sangat terinspirasi saat berdiskusi tentang hal-hal tertentu tentang Kendo dengan Li Jinzu dan sangat berterima kasih. Li Jinzu terus menatap Chen Qingyuan, merasakan emosi di hatinya yang sulit dijelaskan. Orang ini memang bukan pendekar pedang sejati, tapi prestasinya di dunia pedang telah melampaui banyak orang di dunia. Kalau saja diberi sedikit waktu lagi, dia bahkan tidak akan sehebat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang tidak takut pada monster seperti itu?
Pada suatu saat, Li Jinzu memiliki ide untuk bergabung dengan King Zong. Berteman dengan Chen Qingyuan bukanlah hal yang buruk. Lalu saya berpikir lagi, lupakan saja sekarang, dan bicarakan lagi jika kita punya kesempatan di masa mendatang. Semoga Anda terbebas dari batasan zaman kuno dan mencapai puncak. Li Jinzu merasa bahwa jika ada seseorang yang benar-benar ingin mencapai puncak di era ini, kemungkinan besar orang itu adalah Chen Qingyuan, dan ini berasal dari lubuk hatinya. Senior, Anda terlalu baik. Chen Qing berasal dari Qianwu. Aku lelah. Aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Silakan lakukan sesukamu. Lun Yukao telah menghabiskan sebagian energi mentalnya, dan Li Jinzu tampak sedikit lelah. Hei, meskipun Chen Qingyuan ingin menaklukkan Li Jinzu, ia tahu itu harus dilakukan secara bertahap dan tanpa tergesa-gesa. Ia menoleh ke arah seorang pemuda tak jauh darinya. Pemuda itu adalah Yan Yingxiang dari Sekte Qing, yang sedang berpikir keras. Senior, anak kecil ini dari Sekte Qing, keponakanku. Ilmu pedangnya memang tidak sehebat milikmu, tapi dia memang berbakat. Jika memungkinkan, aku akan sangat menghargai bimbingan dan bantuanmu. Bocah. Li Jinzu melirik Yan Yingxiang. Dia memiliki tubuh pedang 9 gan dan memang berbakat. Terima kasih, senior. Tanpa menunggu Li Jinzu setuju atau menolak, Chen Qingyuan segera berdiri dan membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Sekarang kita berada dalam situasi ini, setidaknya Anda harus memberikan sedikit petunjuk kepada keponakan kita. Li Qin, bagaimana mungkin Li Jinzu tidak tahu pikiran-pikiran kecil Chen Qingyuan? Alih-alih marah, ia malah tersenyum. Anak ini sungguh tidak tahu malu. Chen Qingyuan dan Li Jinzu saling tersenyum, berbalik dan berjalan menuju pintu istana, siap untuk pergi. Saya telah memperoleh sedikit pengetahuan tentang jalan pedang dan peri selama perjalanan ini, jadi tidak ada gunanya tinggal lama-lama di sini. Dengan hubungan Chen Qingyuan, proses pencerahan Yan Ying di istana Zichen akan berjalan lancar. Jika ia menghadapi bahaya, ia juga akan dilindungi secara diam-diam oleh Dewa Pedang Li Jinzu. Pamanku tidak punya waktu untuk menjagamu, jadi aku meminta Dewa Pedang untuk melindungimu sebentar, dan itu cukup bagus. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada kemampuanmu sendiri, jadi jangan mengecewakan pamanmu. Chen Qingyuan berpikir diam-diam dan melangkah keluar aula. Begitu dia meninggalkan istana, orang-orang di sekelilingnya memperhatikannya, dan mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Untungnya, Chen Qingyuan tidak lupa menggunakan teknik rahasia penyembunyian, jika tidak maka akan menimbulkan sensasi. Akan tetapi, meskipun teknik rahasianya sangat mendalam dan dapat menyembunyikan wujud asli serta aura sumbernya, beberapa anomali masih dapat diketahui oleh beberapa orang lama. Penjaga monumen itu telah bersembunyi di suatu tempat dalam kehampaan dan tidak terburu-buru untuk mengunjungi istana kuno itu. Tepat pada saat ini, Chen Qingyuan keluar dan menarik perhatian penjaga monumen. Semakin ia menatapnya, semakin ia merasa familiar, dan ia bahkan membuat keputusan dalam hatinya. Dia diam-diam mengeluarkan jimat transmisi suara dan mencoba melakukan kontak. Merayu. Tidak lama kemudian, catatan transmisi suara bergetar sedikit dan menerima respons. Ternyata dia adalah Yang Mulia. Ekspresi penjaga monumen berubah sedikit, mengonfirmasi tebakannya, dan tatapannya menjadi penuh hormat. Keduanya memiliki kesepahaman diam-diam dan belum bertemu. Di 8 atau 9 istana abadi, ada orang lain yang berusaha sekuat tenaga untuk memasuki istana kuno dan mendapatkan keberuntungan. Chen Qingyuan mengamati istana dan aula lalu bergumam, ini seharusnya hanya pinggiran makam kaisar. Inti makam, aku tak tahu harus masuk kemana, aku harus menjelajah perlahan. Setelah mendengar tentang peristiwa di istana Jinyang, pikiran Chen Qingyuan melayang ke masa lalu. Ia teringat wanita lemah dan menyedihkan itu, lalu berkata dalam hati, dengan kemakmuran, datanglah perubahan dalam hidup. Sepertinya Mo Lianxing telah menemukan keberuntungan besar. Aku hanya bertemu Mo Lianxing satu kali, dan paling-paling aku merasa sedikit kasihan padanya, tetapi tidak ada pikiran lain. Chen Qingyuan tidak terlalu tertarik pada Yin Luo Dao dan tidak berniat melangkah ke istana Jinyang. Saya mempelajarinya sebelumnya karena saya dipaksa melakukannya oleh situasi, dan selalu baik untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Makam Kaisar Taiwei terbuka, dan banyak sekali kultivator berbondong-bondong masuk. Setiap saat, seseorang bergegas masuk dari gerbang makam, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi, membayangkan masa depan. Totalnya ada 72 di ruang kacau ini, melambangkan pemahaman Kaisar Taiwei tentang 72 jalan, yang semuanya telah mencapai tingkat puncak dunia. Sebuah istana abadi bernama Istana Liu Yan, dibuka oleh seorang pemuda berpenampilan biasa. Chen Qingyuan berada di kejauhan dan kebetulan melihatnya. Pemuda itu bukanlah orang yang tidak dikenal, melainkan Ye Liujun, leluhur klan roh api kuno. Ye Liujun memiliki ambisi yang besar dan tidak berniat mengikuti jalan lama. Jika tidak, kekuatannya akan meningkat pesat, dan ia tidak perlu melangkah maju dengan hati-hati.
Setelah menyaksikan pemahaman Kaisar Taiwei tentang Dao Api Agung, Ye Liujun menyadari kekurangannya sendiri dan perlu melakukan perubahan. Langkah terpenting adalah memahami prinsip-prinsip Dao Api Kaisar Taiwei, mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsipnya sendiri, dan menempa jalan baru. Setelah menunggu sekian lama, kesempatan ini akhirnya datang. Saat kita bertemu lagi, Ye Liujun mungkin telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Saya berharap perjalananmu lancar. Chen Qingyuan memandang istana Liuyan dan bergumam. Seiring berjalannya waktu, lebih dari 10 istana dibuka, dan orang-orang pun gembira. Istana Yaoning, seni ilmu pedang. Penjaga monumen, Chang Ziqiu, dan pendekar pedang tersohor saat itu berjalan masuk satu persatu, dengan hati yang saleh, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Pada saat ini, Chen Qingyuan juga masuk menyembunyikan identitasnya, ingin mempelajari ilmu pedang Kaisar Taiwei. Istana Xiachong, dengan deretan pepohonannya. Istana emas utama dihiasi dengan garis-garis emas. Istana Yinjiang, dengan air yang mengalir. Istana Dongchang, kuil boneka. Beberapa hari kemudian, beberapa orang memperoleh kesempatan luar biasa, yang menyingkirkan kabut di jalan di depan, membuat arah masa depan menjadi sangat jelas, dan membuat kekaguman serta rasa terima kasih mereka terhadap Kaisar Taiwei semakin kuat. Chen Qingyuan berkeliling istana, menebus banyak kekurangannya, dan tatapan matanya menjadi semakin dalam. Sejak sosok Chen Qingyuan muncul di berbagai istana, seolah-olah dia sedang mengunjungi halaman belakang rumahnya sendiri, banyak orang tua menjadi sangat tertarik dengan identitasnya dan ingin mengetahuinya. Jadi, lebih dari 10 orang tua dari klan kuno mencapai konsensus, bersatu dan menghalangi jalan Chen Qingyuan. Siapa namamu, rekan Taois? Seorang pria maju ke depan dan bertanya dengan sopan. Meskipun mereka tidak tahu latar belakang Chen Qingyuan, para tetua melihat bahwa ia dapat masuk dan keluar dari berbagai istana kuno tanpa hambatan apapun. Ia jelas bukan orang biasa, jadi mereka tentu saja harus menghormatinya dan tidak meremehkannya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Chen Qingyuan tidak memiliki perasaan baik terhadap orang-orang kuno dan menanggapi dengan dingin. Setahu kami, ini baru area depan makam kaisar. Harta karun yang sesungguhnya ada di area inti makam kuno. Kali ini, kami datang dengan undangan tulus untuk bekerja sama dengan Anda dan memasuki area inti. Namun, sepertinya Anda tidak terlalu tertarik dengan makam kaisar, jadi lupakan saja. Seorang lelaki tua menjelaskan tujuannya dan terus memperhatikan sosok dan penampilan Chen Qingyuan, tetapi sayangnya dia tidak dapat melihat wajah aslinya, dan dia merasa gatal. Chen Qingyuan, yang awalnya ingin pergi, tiba-tiba menjadi sangat tertarik setelah mendengar kata-kata ini, apakah kamu tahu cara memasuki inti makam? Sejujurnya, rekan Taois, ketika Kaisar Taiwei membangun mausoleumnya, proyek sebesar itu tentu saja membutuhkan partisipasi klan kuno abadi. Meskipun klan kuno mengenal mausoleum kaisar seperti punggung tangan mereka, mereka juga memiliki beberapa informasi penting. Para tetua klan kuno datang untuk mengundang mereka. Pertama, dengan datangnya kemakmuran, banyak makhluk kuat mungkin muncul, untuk membangun hubungan baik. Kedua, untuk membuka jalan menuju inti makam kuno, banyak penolong yang kuat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi risiko. Di mata beberapa orang tua, Chen Qingyuan sangat misterius. Ia bisa keluar masuk berbagai istana dengan bebas. Ia pastilah seorang pahlawan kuno yang telah bereinkarnasi. Bertemu dengannya bukanlah hal yang buruk. Begitu, rasa dingin di wajah Chen Qingyuan sedikit mereda. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan penuh arti, kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan baik. Sebagai prasyarat kerjasama, Anda harus memberi tahu kami latar belakang Anda. Mendengar persetujuan Chen Qingyuan, para tetua klan kuno tersenyum tipis. Tak seorang pun bisa menahan godaan seperti itu. Bahkan di luar makam kaisar saja sudah dipenuhi banyak artefak. Jauh di dalam makam, pasti ada sesuatu yang lebih tersembunyi. Tidak masalah. Chen Qingyuan tersenyum cerah. Entah mengapa, saat para tetua melihat senyum di wajah Chen Qingyuan, mereka merasa gemetar ketakutan, dan memancarkan firasat buruk, serta sedikit penyesalan karena datang mengundangnya. Namaku. Chen Qingyuan berhenti sejenak, lalu mengangkat teknik penyembunyian dan mengungkapkan penampilan aslinya, Chen Qingyuan. Ledakan. Ketika semua orang melihat wajah asli Chen Qingyuan, mereka semua tercengang dan mundur selangkah ketakutan. Tubuh tuanya bergetar hebat, dan segudang emosi bergejolak di hatinya. Para praktisi di sekitar menyadarinya, melirik, dan kemudian berseru kaget, "Yang mulia." Beberapa kenalan lama memasang ekspresi aneh di wajah mereka, menatap Chen Qingyuan yang wajah aslinya terungkap, ekspresi mereka terus berubah. Untuk sesaat, terjadi keributan di setiap sudut, dengan teriakan terus-menerus dan kejutan besar. "Chen, yang mulia Chen, ternyata itu kamu." Seorang lelaki tua adalah orang pertama yang bereaksi dan memaksakan senyum yang sangat jelek. Kian, semua orang tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain.
Mereka hanya ingin menjaga jarak dari Chen Qingyuan dan berencana untuk berbalik dan pergi. Tunggu, sekarang giliran Chen Qingyuan yang menghalangi jalan. Ia berkata sambil tersenyum, kita sudah sepakat. Mari kita bahas cara memasuki inti makam kaisar. Ini, para tetua saling memandang, dan mereka semua melihat penyesalan di mata masing-masing. Jika mereka tahu bahwa orang ini adalah Chen Qingyuan, mereka pasti akan menghindarinya, apalagi mengundangnya. Anda tidak ingin menyesalinya. Nada bicara Chen Qingyuan berubah gelap dan ekspresinya menjadi serius. Bagaimana itu bisa terjadi? Sejak berakhirnya Perang Lihai, para tokoh kuat klan kuno telah sepenuhnya yakin pada Chen Qingyuan dan tidak berani menyinggung perasaannya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika mereka berteman, tetapi dendam mereka terlalu dalam untuk diselesaikan dengan mudah. Kali ini menyangkut penciptaan tertinggi makam kaisar. Klan kuno menduga Chen Qingyuan kemungkinan besar akan ikut bersenang-senang, jadi mereka tetap waspada. Siapa sangka mereka masih akan berhadapan dengan todongan senjata dan terjebak dalam dilema. Para tetua tahu betul bahwa Chen Qingyuan memiliki temperamen yang buruk, seperti harimau yang suka tersenyum, dan suka menyimpan dendam. Bahkan jika dia membantu Chen Qingyuan memasuki area inti makam kaisar kali ini, itu tidak akan menyelesaikan kebencian masa lalu. Jangan menyesalinya, Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Sekelompok kuli diantar ke rumah Anda, jadi mengapa tidak memanfaatkan mereka? Tepat ketika aku sedang memikirkan cara memasuki kedalaman makam kaisar, suku kuno datang untuk menyelesaikan masalah ini. Sungguh sekelompok orang baik, mereka. Senyum getir tampak di wajah orang-orang tua itu, dan mereka harus menerima nasib buruk ini. Jika Anda menolak, Chen Qingyuan tidak akan mudah dihadapi. Ketika mereka memikirkan ke-11 leluhur klan kuno yang tewas dalam pertempuran lihai, hati semua orang gemetar dan sangat takut. Banyak orang tua diam-diam bertanya-tanya, metode penyembunyian rahasia macam apa ini? Mengapa tidak ada yang melihatnya? Ajak musuh Anda untuk menjelajahi penciptaan makam kaisar bersama-sama. Para tetua suku kuno tidak pernah menduga hal ini akan terjadi dan mereka tidak mampu mengungkapkan keluhan mereka. Guru muda, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kejauhan. Sebelum Chen Qingyuan berbalik, dia sudah tahu siapa yang memanggilnya melalui suara yang familiar. Bai Yunan dari Sekte Qing awalnya berencana memasuki istana untuk memahami Dao dan mencoba peruntungannya, tetapi ia kebetulan melihat keributan di sana dan mengetahui bahwa itu adalah paman juniornya sendiri. Ia sangat gembira dan bergegas menghampiri. Salam, Paman Guru. Bai Yunan membungkuk dan tampak berperilaku sangat baik. Ya, Chen Qingyuan mengangguk ringan dan tersenyum tipis, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih atas pujiannya, saya akan bekerja keras. Bai Yunan tersenyum manis. Melihat keponakannya yang berperilaku baik dan bijaksana di hadapannya, Chen Qingyuan tentu tak dapat membayangkan betapa gelapnya sosoknya di balik layar. Ia hanya mempelajari esensi dirinya, terutama penjualan buku cerita Chen Qingyuan yang penuh dengan fantasi idealis. Jika Chen Qingyuan tahu, Bai Yunan kemungkinan besar akan dipukuli. Tidak, harus lebih dari satu kali makan. Agar tidak dihukum berat setelah kejahatannya terbongkar, Bai Yunan sudah memikirkan tindakan balasan dan mengajak Chen Yi sebagai rekan. Mereka berpegang teguh pada prinsip mencari uang bersama dan mengatasi masalah bersama, dan persaudaraan mereka pun terjalin erat. Berhati-hatilah, Chen Qingyuan memberi instruksi dan berbalik untuk berjalan menuju sekelompok orang tua dari klan kuno. Ya, Bai Yunan membungkuk. Para biksu dari semua pihak menyaksikan adegan ini dan iri dengan latar belakang Bai Yunan, menganggapnya sebagai salah satu orang yang tidak boleh tersinggung. Di lautan awan, sekelompok orang dengan kultivasi yang mendalam berdiri di sini. Bukan hanya mereka yang berkuasa di suku kuno itu saja, tetapi ada pula yang tidak diketahui asal-usulnya. Untuk memastikan bahwa lorong di kedalaman makam kaisar dapat dibuka sekaligus, klan kuno mengumpulkan orang-orang kuat dari semua sisi. Ketika Chen Qingyuan naik ke tempat tinggi dan berdiri di lautan awan, mata semua orang tertuju padanya dengan ekspresi rumit, takut dan kagum. Aku sudah lama mendengar namamu yang agung. Seorang lelaki tua yang tampak gila berjalan beberapa langkah ke arah Chen Qingyuan, dengan kilatan samar di matanya. Tubuhnya berlumuran tanah, rambutnya berantakan, dan ia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi kuningnya. Suaranya serak dan rendah. Itu hanya reputasi yang kosong. Chen Qingyuan dan lelaki tua gila itu saling berpandangan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku akan memberimu harta karun, dan kau potong sepotong daging untukku cicipi. Pria tua gila itu merasa daging Chen Qingyuan sangat lezat, jadi dia mengajukan permintaan yang berlebihan. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar hal ini, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka mengira lelaki tua gila ini bodoh dan cari masalah. Harta karun apa itu? Keluarkan dan lihatlah. Mata Chen Qingyuan sedikit berubah, tetapi dia tidak mengubah sikapnya untuk sementara waktu untuk melihat hal baik apa yang dimiliki orang tua ini. Hei, kalau kamu setuju dulu, aku akan menunjukkannya padamu.
Pria tua gila itu tampaknya sudah gila dan membutuhkan tonik untuk memulihkan jiwanya. Awalnya ia ingin mendapatkan naga sejati cakar 9, tetapi makam kaisar baru saja dibuka, dan ia tidak ingin melewatkannya. Akan ada banyak kesempatan untuk mendapatkan darah daging naga sejati di masa depan. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, maka aku harus melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, momentum Chen Qingyuan melonjak, tatapannya menjadi tajam, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke arah lelaki tua gila itu. Jika kita tetap diam dalam situasi ini, beberapa orang akan berpikir bahwa Chen Qingyuan mudah diajak bicara dan akan menguji batas akhir kita, sehingga menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Serangan itu begitu cepat sehingga tak seorang pun menduganya. Ia mengulurkan tangannya di udara, bagaikan seekor elang yang mengunci mangsanya, dengan kecepatan yang begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang. Lelaki tua gila itu segera menyingkirkan senyum aneh di wajahnya, dan menjadi sangat serius, seolah menghadapi musuh besar. Bau yang sangat berbahaya menusuk wajahnya. Dentang, cahaya keemasan menyambar, dan cermin bundar emas gelap melayang di atas kepala lelaki tua gila itu, memancarkan aura kuat yang menghalangi serangan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tidak berniat menindas lelaki tua gila itu dengan satu pukulan. Tanpa mengubah ekspresinya, ia merapal mantra lagi. Tangannya mengukir pola di udara, dan untaian pola itu menyatu menjadi lautan awan. Saat berikutnya, ruang di mana lelaki tua gila itu berada menjadi terbatas, dan ribuan rune terpantul, sebagian besar dan sebagian kecil, muncul dan menghilang. Jangan terpengaruh, mundur. Siapa orang tua ini? Apa dia tidak tahu betapa mengerikannya yang mulia? Kau bahkan ingin memakan daging Chen Qingyuan. Kau tidak hanya ingin memakannya, tapi kau bahkan mengatakannya langsung di hadapannya. Ada apa dengan otakmu? Dia sudah gila. Tidak seorang pun ingin terlibat, jadi mereka cepat-cepat mundur menjauh, karena takut terlibat dan mendapat masalah. Otak lelaki tua gila itu jelas tidak berfungsi dengan baik, kalau tidak, ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Asal-usul orang ini tidak diketahui, dan hanya sepertujuh jiwanya yang tersisa di tubuhnya. Terkadang ia sadar, terkadang ia gila. Ledakan. Setelah memenjarakan kekosongan, Chen Qingyuan menepukkan telapak tangannya ke udara. Pohon palem raksasa itu tumbang, meliputi area seluas 10.000 kaki, dan di bawah pohon palem itu terdapat lelaki tua gila itu. Tekanan dahsyat turun dari langit, memaksa lelaki tua gila itu kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan cepat. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara, kresek, dan cermin emas gelap yang dikendalikannya mengeluarkan suara berdengung. Ada irama Buddha yang meluap dari telapak tangannya, seolah-olah diiringi bisikan seorang Buddha kuno. Telapak welas asih agung Sang Buddha. Orang-orang berkuasa itu mengenalinya sekilas, hati mereka bergetar, dan mereka terkejut. Jika aku ada di sana, bisakah aku menghentikannya? Beberapa lelaki tua dari suku-suku kuno merasakan kekuatan telapak tangan menjalar ke seluruh tubuh mereka dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Mereka segera menemukan jawaban yang tepat, mereka tak sanggup menanggungnya. Kekuatan Zenzun tampaknya lebih kuat daripada saat pertempuran lihai. Rasanya sangat jelas. Baru beberapa saat, kekuatan tempur Chen Qingyuan sudah meningkat pesat. Jika 1000 tahun lagi berlalu, keadaannya akan lebih buruk lagi. Panik, gelisah, sesal, takut dan lain sebagainya, segala macam perasaan bercampur aduk, berkecamuk dalam hati orang-orang berkuasa yang hadir. Ledakan. Chen Qingyuan menggunakan kekuatan magisnya lagi, dan dengan satu jari, cahaya misterius menembus langit dan mengenai lawannya. Mungkin tekanan mengerikan yang menimpanya itulah yang membuat pengemis tua itu tidak terlalu gila dan lebih sadar. Matanya jernih, dan sambil berusaha menahan diri, ia berkata, kalau ada yang ingin kau katakan, tolong bicarakan baik-baik. Tolong berhenti. Bahkan setelah mendengar ini, Chen Qingyuan tidak berhenti dan terus menyerang, setiap gerakannya lebih ganas dari sebelumnya. Hanya dalam 10 tarikan napas, lelaki tua gila itu jatuh dari langit dan terhimpit di atas panggung batu giok putih. Karena tempat itu dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran, benturan kedua hukum itu tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Bahkan tanahnya hanya bergetar sedikit, paling banyak hanya meninggalkan beberapa jejak kaki. Terlebih lagi, jika sisa kekuatan pertempuran mencoba menyebar terlalu jauh, ia akan diblokir oleh pagar terlarang berbagai istana dan berubah menjadi ketiadaan. Jika kau ingin memakan dagingku, tunjukkanlah kepadaku kebenaran. Momentum Chen Qingyuan masih menanjak. Ia tidak peduli dengan latar belakang atau identitas lelaki tua gila itu. Sikapnya dingin, bahkan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Aku baru saja mengalami gangguan mental. Tolong jangan dianggap serius. Sebagai permintaan maaf, aku ingin memberimu hadiah. Sambil berbicara, lelaki tua gila itu mengeluarkan benda suci bermutu tinggi yang telah kehilangan lebih dari separuh energi spiritualnya. Benda itu digali dari lubang yang dalam dan tampak seperti alu penakluk iblis. Benda ini sudah kehilangan banyak pesona spiritualnya.
Terlalu buruk kalau kuberikan padaku. Chen Qingyuan mencibir. Setelah lebih dari 10 gerakan, Chen Qingyuan mungkin telah merasakan kekuatan lelaki tua gila itu. Ia tidak berencana untuk bermain-main lagi dan siap untuk mengakhiri masalah ini sesegera mungkin. Orang tua ini setengah bodoh dan kekuatannya terbatas. Karena ada dendam, kita harus memangkas rumput dan membasminya guna menghindari masalah di masa mendatang. Begitu pikiran datang, ribuan pedang berkumpul. Dia menempelkan jari-jari tangan kanannya membentuk pedang, dan dengan ujung jari-jarinya, cahaya pedang meledak dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Semua pedang orang-orang yang berada di luar kuil kuno di dalam makam itu dipanggil, dan ribuan pedang berdenting bersamaan, berdentang bagai guntur. Domain pedang menyelimuti lelaki tua gila itu, dan aura pedang berkumpul dari segala arah. Tak peduli berapa banyak kekuatan magis kuno yang ia gunakan, ia tetap tak mampu menahan serangan penuh Chen Qingyuan. Gemerisik, gemerisik. Kekuatan pedang itu bagaikan hujan, membanjiri tempat di mana orang tua gila itu berdiri. Karena jiwa orang tua gila itu belum sempurna, maka sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan sejati dari ilmu sihir kuno dan Khazanah Tao. Cermin bundar emas gelap yang tergantung di atas kepalanya bergetar. Karena kekuatan spiritual tidak dapat disalurkan ke tempat yang tepat pada waktunya, pertahanannya pun tidak memadai, mengakibatkan lebih banyak cahaya pedang menembus penghalang pelindung dan menimpa lelaki tua gila itu, membuatnya dipenuhi bekas luka dan cipratan darah. Tunjukkan belas kasihan. Orang tua gila itu panik, matanya dipenuhi ketakutan akan kematian, dan dia berteriak keras. Ledakan. Saat berikutnya, niat pedang tertinggi Chen Qingyuan meletus dengan kekuatan penuh, dan dia sama sekali tidak bersedia mengorbankan nyawanya, agar tidak mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri di masa mendatang. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, lelaki tua gila itu tertusuk ribuan pedang, daging dan darahnya berceceran di mana-mana, hanya menyisakan kerangka. Setelah beberapa saat, tulang-tulang lelaki tua gila itu berubah menjadi bubuk, dan jiwanya yang tidak sempurna hancur dan terhapus menjadi ketiadaan oleh niat pedang. Iklan oleh Pub Future. Ia menanggung banyak kesulitan hingga akhirnya memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi ke era yang makmur. Satu ucapan provokatif telah menghancurkan seluruh masa depannya. Jika ia tahu ini akan menjadi hasilnya, lelaki tua gila itu tidak akan pernah berani memprovokasi Chen Qingyuan dan akan lari sejauh mungkin. Tidak sadarkan diri sungguh merugikan orang lain dan diri sendiri. Mati, mati. Orang-orang kuat itu melihat kejadian ini dan sangat terkejut. Serangan penghancur sepihak, membunuh makhluk kuat yang tidak kalah kuat dari kita dalam sekejap mata. Para tetua suku kuno itu menggigil, mata mereka dipenuhi ketakutan, bibir mereka sedikit gemetar, dan keringat dingin telah membasahi lapisan dalam mereka. Kekuatan yang mulia bahkan lebih besar dari hari itu di pertempuran lihai. Terjadilah keributan yang hebat, dan para pendeta dari semua pihak yang tinggal di dekat istana, meskipun mereka tidak terluka oleh sisa kekuatan itu, masih sangat ketakutan, gemetar ketakutan, dan sangat takjub. Setelah pertempuran itu, Chen Qingyuan sangat berhati-hati dan tidak menghancurkan cincin Sumeru kelas atas di tangan lelaki tua gila itu. Pasti ada banyak harta karun tersembunyi di dalamnya, dan tidak boleh disia-siakan. Selain itu, ada cermin emas gelap, yang terlihat berkualitas sangat bagus dan layak dikoleksi. Memanggil, dia mengaitkan jarinya dan memasukkan harta karun itu ke dalam sakunya. Chen Qingyuan tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga dan segera melepas pembatas pada cincin itu. Ia menemukan banyak sumber daya di dalamnya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Yang paling menarik bagi saya adalah cermin emas gelap ini. Saya bisa mengamatinya dengan saksama kapanpun saya punya waktu. Semuanya, mari kita bicarakan masalah penting memasuki inti makam kaisar. Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke orang-orang kuat itu sambil tersenyum lembut. Semua orang yang awalnya tercengang, bergidik ketika mendengar kata-kata Chen Qingyuan. Senyum di bibir Chen Qingyuan sangat menakutkan bagi semua orang dan tidak bisa diabaikan. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Cobalah segala cara yang mungkin untuk membuka pintu masuk ke inti makam kaisar sesegera mungkin. Orang gila sedang mencari kematiannya sendiri. Hanya butuh sedikit waktu. Tak perlu dibahas terlalu banyak. Yang mulia jauh lebih anggun dari sebelumnya. Kami mengagumi Anda. Melihat Chen Qingyuan mendekat perlahan, para penguasa di semua sisi memaksakan senyum, kata-kata mereka penuh sanjungan, tidak ingin menyinggung. Setidaknya, sebagian besar orang yang hadir tidak ingin berselisih dengan Chen Qingyuan. Kematian lelaki tua gila itu merupakan pukulan berat bagi semua orang. Mereka menjadi lebih sadar akan kemampuan Chen Qingyuan dan semakin waspada terhadapnya. Makhluk tak dikenal manapun yang mampu merangkul zaman keemasan pastilah merupakan tokoh terkemuka di masa lalu. Sayangnya, mereka kehilangan akal sehat, mencari kematian, dan sebelum mereka sempat menyaksikan kemakmuran era pamungkas, tirai pun jatuh, sungguh disayangkan. Dunia ini memang kejam, jadi berhati-hati bukanlah hal yang buruk.
Kalau kamu tidak punya cukup kekuatan, jangan terlalu banyak melompat, nanti kamu mudah jatuh. Beberapa bandit dengan wajah yang tidak dikenal menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, dengan mata yang dalam dan pikiran yang tidak diketahui di dalam hati mereka. Skala makam Kaisar Taiwei sangat besar. Klan kuno abadi telah bekerja keras di sana sebelumnya dan diam-diam mengingat beberapa hal. Setelah beberapa spekulasi oleh para tetua suku kuno, mereka menemukan perkiraan lokasi. Bagian terdalam dari Aula Harta Karun 89 adalah tempat yang kacau balau, dengan hukum alam semesta yang mengambang di mana-mana, dan itu sangat mengerikan. Jika kau melangkah maju, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Seharusnya di sini, penguasa suatu klan kuno telah mengonfirmasinya puluhan kali dan yakin akan hal itu. Jika kita bisa menyingkirkan hukum yang kacau ini, kita bisa memasuki area inti makam kaisar. Menurut buku kuno rahasia yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sekelompok orang tua mengunci target, tetapi tidak mudah untuk mencabut larangan yang menghalangi jalan. Yang mulia, Anda berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Apakah Anda punya ide? Seorang pria tua menatap Chen Qingyuan dan tersenyum menyanjung. Tiba-tiba, semua orang kuat di tempat ini menatap Chen Qingyuan dengan harapan di mata mereka. Tidak, Chen Qingyuan menjawab tanpa ragu. Sekalipun benar-benar ada caranya, mustahil untuk memberitahukannya. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan metode yang lebih sederhana. Sesuai rencana kita sebelumnya, kita akan bekerja sama membentuk lingkaran sihir. Kita harus mampu menahan kekuatan hukum kekacauan dan menembusnya jauh ke dalam. Orang-orang suku kuno sedikit kecewa, tetapi mereka segera mengalihkan perhatian ke depan dan memutuskan untuk bertindak sesuai rencana. Sahabatku yang terkasih, apakah kalian punya keberatan? Para pemimpin klan kuno abadi memandang orang-orang yang diundang, memperlihatkan rasa hormat, dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Lakukan sesukamu. Para biksu tidak berkeberatan. Chen Qingyuan tetap diam. Lagi pula, dia tidak mau berusaha keras dan hanya ingin masuk. Adapun bagaimana melakukannya, tidak ada seorang pun yang bertanya. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus melarikan diri secepat mungkin. Berhentilah bicara omong kosong tentang berdiri bersama rubah-rubah tua dari klan kuno ini. Chen Qingyuan mampu mempertahankan kesabarannya dan tidak langsung marah kepada mereka, itu cukup bagus. Jadi semua orang mulai sibuk. Meskipun ada banyak peluang di istana peri ini, sifat manusia memang serakah. Jika ada hal yang lebih penting di depan mereka, mengapa mereka harus membuang banyak waktu untuk hal-hal tersebut? Warisan bawaan Kaisar Taiwei merupakan pencapaian tertinggi yang sangat dirindukan oleh klan kuno yang abadi dan banyak sekali orang-orang luar biasa. Sumber warisan haruslah inti makam. Selama Anda melewati hukum yang kacau ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyentuh warisan kaisar. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi gembira. Membangun formasi besar membutuhkan waktu yang lama, setidaknya 1 tahun. Sumber daya yang dikeluarkan sebagian besar ditanggung oleh berbagai klan kuno. Semua orang luar biasa yang terlibat harus menanggung sebagian tekanan sumber daya. Tentu saja, Chen Qingyuan merupakan pengecualian. Kamu mengundangku masuk, dan kamu ingin aku membantu, tapi kamu juga ingin aku membayar. Apa kamu bodoh? Di hadapan semua orang, dia dengan lantang memarahi seorang lelaki tua dari suku kuno yang berdiri di hadapan Zhou Ye, tanpa memberinya muka sedikit pun. Jika tak bisa menang, kau hanya bisa menahannya. Wajah lelaki tua itu memerah, dan ia tak berani menghadapi Chen Qingyuan secara langsung. Tanpa sepatah kata pun, ia mundur dengan malu. Ingat untuk meneleponku ketika kamu sudah selesai. Chen Qingyuan tampak seperti seorang ksatria yang santai, duduk di suatu tempat di lautan awan tidak jauh, mengeluarkan anggur berkualitas dan buah-buahan berharga, menunggu saat formasi dibentuk. Banyak orang tua yang tidak bahagia, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk berbicara dan membantah. Ini salahku karena penglihatanku kurang bagus dan aku mengundang pria ini masuk. Sungguh mengganggu dan aku sangat menyesalinya. Saya berharap setelah formasi ini terbentuk, Yang Mulia akan berusaha sebaik mungkin untuk menstabilkan titik kunci formasi dan memastikan keamanannya. Semua orang berdoa dalam hati dan bekerja keras tanpa henti sedetik pun. Qi Wei tidak familiar dengan formasi ini. Sekitar selusin orang luar biasa yang diundang berdiri di samping dan menonton, masing-masing lebih tampan dari yang lain. Apakah kita mengundang beberapa paman? Para pemimpin klan kuno tak dapat menahan diri untuk berpikir demikian, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Semuanya sudah begini. Selama jalannya bisa dibuka, sedikit ketidakadilan tidak ada artinya. Zaman telah berubah, dan para pemimpin klan kuno abadi terpaksa menurunkan kesombongan mereka sebelumnya. Dulu, mereka pasti akan murka, tak mau menelan amarah mereka. Chen Qingyuan yang berdiri di samping, sedang minum sambil mempelajari seluruh aset milik orang tua gila itu. Cermin ini benar-benar harta karun. Aku bahkan tidak peduli dengan yang lain. Chen Qingyuan bermain dengan cermin kuno berwarna hitam gelap dan bergumam pada dirinya sendiri. Melangkah.
Pada saat ini, seseorang datang. Putra Kaisar Iblis King Yu, He Xuan. Penampilannya sangat menonjol dan sangat berkuasa, sehingga wajar saja ia diundang oleh klan kuno. Namun, He Xuan menggunakan nama samaran kepada orang lain, dan klan kuno tidak mengetahui identitas aslinya. Yang mulia, He Xuan membungkuk dan sangat sopan. Ada apa? Chen Qingyuan tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap orang ini. Masih pagi, jadi saya ingin meminta yang mulia segelas anggur. He Xuan, mengenakan pakaian hitam gelap dan berseri-seri, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dengan Chen Qingyuan dan memperbaiki hubungan mereka. Pria ini pasti masih memiliki perasaan terhadap Chen Yi, kalau tidak, untuk apa dia datang mendekatinya? Anggur saya tidak gratis. Chen Qingyuan meliriknya dan berkata dengan suara dingin. Baiklah, aku bersedia membelinya. He Xuan segera mengeluarkan tas Qian Kun, yang berisi puluhan ribu batu roh bermutu tinggi. Lebih dari cukup untuk membeli minuman. Sambil memikirkan batu roh, Chen Qingyuan memberi He Xuan segelas anggur. Yang mulia, bolehkah saya duduk? Di depan Chen Qingyuan, He Xuan seperti seorang junior yang jujur, bertanya dengan suara rendah. Silakan duduk, kata Chen Qingyuan. Terima kasih, Yang mulia. He Xuan menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Ia duduk di hadapan Chen Qingyuan dan perlahan menikmati anggurnya. Apa pendapatmu tentang klan kuno abadi? Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Chen Qingyuan mengemukakan suatu topik. Berkat kekuatan leluhur kita, kita mampu bertahan hidup selama jutaan tahun. Dalam pertikaian hebat saat ini, jika klan kuno tidak memiliki seseorang untuk memimpin, mereka pasti akan menjadi setitik debu di sungai sejarah yang panjang. He Xuan memikirkannya dengan serius dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Menurutmu, siapa di antara klan kuno abadi yang bisa memikul beban berat? Tatapan mata Chen Qingyuan begitu tajam, membuat He Xuan merasa gelisah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan kuno, tetapi berdasarkan informasi dari berbagai sumber, saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah orang yang benar-benar mampu menghadapi badai zaman tidak lebih dari 2 telapak tangan, atau bahkan lebih sedikit. Untuk menduduki tempat dalam kemakmuran hakiki, seseorang tidak hanya memerlukan bakat yang luar biasa tinggi, tetapi juga keberuntungan yang tak tertandingi dan hati Tao yang teguh. Orang aneh yang bisa menonjol dari klan kuno pasti punya bakat yang bagus. Namun, keberuntungan adalah sesuatu yang sulit dipahami dan tak terduga. Yang paling penting adalah bahwa klan kuno abadi dan Chen Qingyuan adalah dua kekuatan yang berlawanan, dan ditakdirkan untuk ditekan oleh Chen Qingyuan. Apakah kita dapat menahan dampak badai zaman di masa mendatang, tidak diketahui. Sama saja seperti aku tidak mengatakan apapun. Chen Qingyuan mengeluh. He Xuan tersenyum jujur dan menyesap anggur di gelas. Segelas anggur ini agak mahal, Anda harus menikmatinya secara perlahan dan tidak menyia-nyiakannya. Yang mulia, apakah menurut Anda orang tua saya masih punya kesempatan untuk melihat Zheng Yu ini? He Xuan telah memikirkan hal ini dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun lelaki tua itu tidak begitu baik padaku, bagaimanapun juga dia tetap ayahku, dan dia peduli padaku. Sulit. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Kaisar Iblis King Yu pertama kali menjadi boneka di jembatan ilahi, dan kemudian tubuhnya dihancurkan oleh Chen Qingyuan, yang telah menyempurnakan buah Dao sebelumnya. Jiwa dan raga sudah menjadi ketiadaan, bagaimana mereka bisa menyambut kesejahteraan tertinggi? Mendengar jawaban ini, secerca harapan di hati He Xuan pun sirna. Orang tua itu telah menjalani kehidupan yang riang sepanjang hidupnya, semua itu sepadan. Setelah beberapa kali tarikan napas, He Xuan menenangkan dirinya dan terkekeh. Dia sangat kuat, tapi sayangnya dia dikhianati di usia senjanya. Kalau tidak, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh dan menjalani kehidupan yang berbeda. Seorang pria kejam yang mengembangkan Buddha sekaligus iblis, ia merajalela di Tiongkok pada puncak kejayaannya. Orang yang bersembunyi di sisi lain cukup waspada dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia menunggu hingga energi dan darah Kaisar Iblis King Yu melemah sebelum menyusun rencana pembunuhan yang mengerikan, mengganggu keseimbangan Taoismenya, dan melancarkan serangan mendadak. Apakah ada penyergapan? He Xuan sama sekali tidak menyadari hal ini, karena ia telah disegel pada saat itu. Terbangun dari era kemakmuran, ia tidak memiliki cara untuk menanyakan jejak sejarah apapun dari periode tersebut. Ini belum pada level yang bisa kau capai sekarang. Jangan pikirkan balas dendam, itu hanya akan menambah masalahmu. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu keterbatasanku sendiri. Aku tidak akan membalas dendam. Aku hanya penasaran. He Xuan masih jelas tentang situasinya. Ketika Anda mencapai posisi tertentu, Anda akan tahu. Chen Qingyuan tidak ingin banyak bicara tentang rencana abadi orang di seberang sana. Lagi pula, dia juga tidak tahu banyak. Oh, He Xuan Xian mengerti dan tidak bertanya lebih lanjut. Saya penasaran, kemana saja Anda pergi untuk bertahan hidup di era ini? Ketika Chen Qingyuan mengatakan ini, ia sudah memasang ratusan pembatas di sekelilingnya.
Siapapun yang berani menguping akan terdeteksi. Lingkungan sekitar penuh dengan para ahli terkemuka, jadi kita harus waspada. Sejujurnya, aku juga tidak tahu, kata He Xuan canggung, rasanya aku tidur sangat lama. Saat aku bangun, aku sudah mendarat di sebuah bintang di daratan Tiongkok. Kalau begitu kamu beruntung. Chen Qingyuan menatap He Xuan, dan secara intuitif tahu bahwa dia tidak berbohong. Kekuatan yang dapat menghindari hukum waktu jelas bukan kekuatan biasa. Tebakan yang berani adalah bahwa He Xuan, yang saat itu disegel, mungkin telah terhanyut ke zona terlarang tulang abadi. Hanya dengan bantuan kekuatan zona terlarang itulah ia dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Keberuntunganku selalu baik, dan aku bahkan bisa bertemu Yang Mulia. He Xuan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Mau minum lagi? Chen Qingyuan tersenyum, melirik gelas anggur kosong di depan He Xuan, lalu bertanya dengan lembut. Saya hanya bisa minum alkohol dalam jumlah terbatas, jadi saya tidak mau minum lagi. He Xuan memberikan beberapa komentar sopan dan menolak. Apa arti toleransi alkohol yang terbatas? Itu artinya Anda merasa kasihan pada batu roh. Segelas anggur berharga lebih dari 1 juta batu roh kelas atas, setara dengan seluruh aset pasukan kelas 1 biasa. Bahkan putra kaisar pun tak mampu membelinya. Kalau begitu, silakan. Chen Qingyuan ingin menjarah lebih banyak sumber daya, tetapi karena tidak punya kesempatan, wajahnya tiba-tiba berubah, ekspresinya serius, dan dia pun menyuruhnya pergi. Aku tidak ingin melakukan apapun lagi, aku pergi sekarang, tolong. Bibir He Xuan sedikit berkedut, hatinya gelisah. Meskipun merasa sangat tidak puas, ia harus menahannya, bahkan berdiri dan membungkuk sebelum pergi. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Yang Mulia. Selamat tinggal. Setelah He Xuan pergi, Chen Qingyuan sendirian dan diam. Ia mengeluarkan anggur berkualitas yang berkali-kali lipat lebih nikmat daripada yang baru saja diminumnya, lalu mencicipinya sendirian, memikirkan berbagai emosi. Para tetua suku kuno masih bekerja keras untuk menyiapkan formasi. 89 istana ajaib yang mengelilingi makam kaisar adalah rumah bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang cukup beruntung untuk memasuki salah satu istana ini, mereka memiliki kesempatan untuk memahami dao tertinggi dan meningkatkan kekuatan mereka, sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Waktu berlalu begitu cepat, dan formasi megah itu pun mulai terbentuk. Tidak akan lama lagi sebelum formasi itu selesai, dan diharapkan akan menerobos hukum-hukum kacau di depan dan menembus lebih dalam ke makam kaisar. Semakin kuat orang yang menjaga formasi, semakin kuat pula penghalang formasi tersebut. Para anggota kuat klan kuno abadi awalnya ingin memenangkan individu-individu luar biasa dari semua pihak, membangun hubungan baik, dan memperkuat kekuatan formasi. Selain itu, jika ada bahaya, mereka akan membiarkan orang lain memimpin untuk mengulur waktu bagi klan kuno untuk melarikan diri. Idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Hal terakhir yang diinginkannya adalah mengundang Chen Qingyuan masuk. Sakit kepala, tak berdaya. Di suatu tempat, pegunungan hijau. Di kaki gunung, duduk seorang pemuda yang anggun dan anggun. Aku telah menunggu bertahun-tahun, tetapi aku masih belum dapat bertemu dengan sahabat lamaku. Apakah kamu gagal? Pemuda itu bernama Situlin, yang lahir di awal zaman kuno. Ia ahli dalam menghitung dao surgawi, dan menulis 9 jilid kitab surgawi, yang tidak ditoleransi oleh surga. Sehat. Sebuah desahan, dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Jika Anda menunggu lebih lama, hasilnya akan sama saja. Situlin menemukan pola khusus yang terukir pada batu untuk membuktikan bahwa dia pernah berada di sana sebelumnya. Kemudian, Situlin terbang ke udara dan memutuskan untuk pergi ke timur. Makam Kaisar Taiwei sangatlah penting. Akan ada banyak pahlawan di sana, jadi bagaimana mungkin Situlin tidak hadir? Setelah sekitar setengah bulan, dia berhenti. Dalam perjalanan, saya bertemu seseorang dengan latar belakang yang luar biasa dan kedalaman yang tak terduga. Rekan Taois, kamu mau pergi kemana? Situlin mempertahankan postur yang penuh hormat dan menyampaikan pesan melalui kehampaan yang jaraknya ribuan mil. Timur, pria itu berpakaian hitam, dengan aura samar yang tidak berasal dari era ini. Ia tampak mulia, tampan, dan seperti berasal dari dunia lain. Pria berbaju hitam adalah orang yang sebelumnya telah menjelajahi area terlarang di tulang abadi. Bagaimana mungkin saya tidak tertarik saat makam kaisar dibuka? Kedua orang itu datang dari tempat yang berbeda dan kebetulan sedang dalam perjalanan ke sini pada waktu yang sama. Meskipun jarak mereka berjauhan, mereka berdua merasakan fluktuasi hukum masing-masing dan saling melirik pada saat yang bersamaan.